Padahal nasab itu nggak perlu diributin. Kenapa? Nasab nggak penting. Yang namanya Bung Roma Irama. Bung Roma, Anda orang bodoh. Ini para habaib ini, Masya Allah, teman gue semuanya, sahabat gue semuanya. Jangan ngomong-ngomong masalah nasab, Bung Roma. Sudahlah, dangdutmu kuasai, maksiat sopanmu lanjutkan dari mulai ujung timur, barat, selatan, barat, daya, utara, timur, laut. Dangdutmu. Ini kalau yang Muhyiddin, nggak ada apa-apanya lagi, belum Muhyiddin berat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat KS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Sahabat KS, di video kali ini kita akan nyimak daripada video ceramahnya Bung Haji Roma Irama, yang beliau itu, Sahabat KS, membahas tentang masalah nasab. Beliau itu mengatakan di dalam ceramahnya, nasab itu nggak penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat KS, Bung Roma ini dikritisi oleh Kiai Mukhlis Abdul Aziz. Seperti apa? Kita simak dulu videonya. Tapi jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya jika kalian suka channel ini, sahabat KS. Bantu dukung channel ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, masalah nasab ramai banget ya. Ramai banget. Padahal nasab itu nggak perlu diributin. Kenapa? Nasab nggak penting. Nanti mati nasab nggak dibawa. Nasab tidak bisa dipakai untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak? Percaya nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan. Kemudian dari dua orang ini aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia ada berapa? 700 suku bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, dan banyak lagi yang lainnya. Betul. Lita'arufu, saling mengenal. Yang notabene dunia ini, manusia ini bermacam-macam warna kulitnya, bermacam-macam bahasanya, bermacam-macam budayanya, bahkan bermacam-macam agamanya. Apa kata Subhanahu wa Ta'ala? Lita'arufu, saling mengenal. Lita'arufu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Bukan bangsamu, bukan nasabmu. Paham? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab yang bukan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Walaupun 100% Arab, bahkan turunan Nabi sekalipun, kalau dia mungkar, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap tempatnya di surga. Kalau Nabi SAW, al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Surga itu buat tempat orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya mana? Bilal bin Rabah, kulitnya putih apa hitam? Gelap. Masya Allah, kulitnya hitam, budak lagi dari bangsa Habsyi, tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, kamu adalah ahli surga. Wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat, walaupun dia bangsa Quraisy, Bani Hashim, dan sayyid sekalipun.
Nah, jadi inilah yang namanya peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Jadi ketinggian derajat manusia di sisi Allah pertama adalah takwanya. Betul. Kemuliaan manusia adalah takwanya, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan dari mana bangsanya, bahkan bukan nasabnya. Kemudian kemuliaan manusia di sisi Allah dan di sisi manusia adalah iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Paham? Nah, jadi gak usah ribut-ribut, sebenarnya gampang aja ini. Ya, ngapain ribut? Orang jelas kok nasab nggak jadi apa-apa di akhirat. Betul? Sampai Nabi mengatakan, law anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Paham? Anaknya aja dipotong kalau nyolong. Ente siapa? Anak Nabi masuk neraka. Nabi Nuh alaihissalam. Siapa anaknya? Kan'an. Di mana dia itu? Di neraka. Bapaknya Nabi masuk neraka. Siapa itu? Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bininya Nabi masuk neraka. Siapa itu? Istrinya Nabi Lut. Pamannya Nabi masuk neraka. Siapa itu? Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi nggak ada privasi, nggak ada keutamaan nasab itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Kecuali takwa, iman dan takwa. Nah, oleh karena itu sebetulnya nggak perlu ribut. Ini ada ini nih, apa namanya, tesis bahwa antum nggak nyambung nih. Oh iya, jangan koreksi dulu ya, bener nggak nyambung. Menurut DNA nanti nggak nyambung nih kalau Rasulullah. Oh begitu? Iya. Menurut filologi, ilmu sejarah kebangsaan manusia juga inti bukan orang Arab nih. Oh begitu? Semua. Oke, nggak apa-apa. Kenapa? Yang akan membawaku ke surganya Allah bukan nasabku, tapi iman dan takwa. Betul? Betul? Oke, kalau udah jelas begitu, apa sih? Rakat ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Paham? Paham? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara. Maka fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah sesama saudaramu. Jangan lagi saling mencaci, saling menghina, saling merendahkan. Tidak boleh itu. Kalau memang faktanya seperti itu, bismillah walhamdulillah subhanallah. Mari kita dekat ukhuwah Islami, dekat kesadaran sesama orang beriman. Betul. Makanya hati-hati, jangan terprovokasi sehingga kita ini jadi berantem. Soal nasab ini bukan soal besar bukan. Ya, yang besar ini soal iman, takwa kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para habaib ini, masya Allah, teman gue semuanya, sahabat gue semuanya. Ini kalau ente muhibin, nggak ada apa-apanya lagi. Gue muhibin berat. Iya, lo baru muhibin berapa tahun? Gue muhibinnya dari kecil, sampai 70 tahun begini. Umur kan 70, 50 sih. Ya, cinta. Mari kita cintai sesama muslim, semua orang beriman. Masya Allah, nggak ada urusan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengikuti, menanggapi daripada Raja Dangdut yang ada di negara Republik Indonesia yang namanya Bung Roma Irama. Bung Roma, Anda orang bodoh. Jangan ngomong-ngomong masalah nasab, Bung Roma. Sudahlah, dangdutmu kuasai, maksiat sopanmu lanjutkan dari mulai ujung timur, barat, selatan, barat, daya, utara, timur, laut. Dangdutmu. Ya kalau gitar ngomong masalah nasab, Bung, jangan ngomong-ngomong masalah agama kalau bodoh kamu. Udah, maksiat sopanmu lanjutkan, Bung Roma. Ulama dunia, ini iman kelas TK, ini kelas dunia, Ibnu Hajar, Syekh Nawawi Al-Bantani. Udah, jangan ngomong-ngomong masalah nasab, Bung Roma, lanjutkan maksiat sopanmu. Karena seandainya sesuatu perkara diberikan dan dipegang bukan pada ahlinya, idza wusidal amru ila ghairihi fantadiru sa'ah. Jika seandainya sesuatu perkara diberikan, dibahas, dievaluasi bukan pada ahlinya, tunggu tinggal kehancurannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KS, hasil setelah nyimak daripada video barusan, kita bisa mengambil kesimpulan sahabat KS, dan juga bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama sahabat KS, satu sisi saya itu setuju dengan perkataannya daripada Bung Haji Roma Irama. Memang benar sahabat KS ya, nasab itu nggak penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al jannatu u'idat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan, dicadangkan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk orang yang nasabnya si fulan, nasabnya si anu, si ini, si itu. Enggak sahabat KS, tapi untuk orang yang bertakwa. Surga itu bukan untuk orang nasab orang yang mempunyai nasab Habib lah, ataupun orang yang mempunyai nasab presiden lah, ataupun bupati lah. Enggak sahabat KS. Satu sisi saya setuju dengan pendapatnya Bung Haji Roma Irama, tapi satu sisi lagi sahabat KS, saya sepakat, saya juga setuju dengan pendapatnya daripada Kiai Mukhlis Abdul Aziz itu sahabat KS. Ya memang benar, udahlah kita itu nggak perlu bahas-bahas nasab gitu ya, nggak perlu kita itu ikutan nimbrung ya, mempermasalahkan masalah hal yang nggak penting sahabat KS. Buat apa sih, apa gunanya, apa untungnya ya? Kalaupun benar para habaib itu adalah zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus kita nafikan, bagaimana adab kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak beradab. Kalaulah para habaib itu ya bukan nasabnya daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk apa diperdebatkan? Karena toh bener yang dikatakan oleh Bung Haji Roma Irama gitu sahabat KS ya. Apalah, udahlah sudahi gitu kan. Udah aja tuh ya, kelompok Imaduddin dan kawan-kawannya semuanya udah selesai, stop gitu ya. Jangan mempermasalahkan hal itu. Kita itu harus saling istirdo gitu, saling meminta maaf, meminta ridho gitu kan. Jangan terus-terusan seperti ini. Ini hak adami loh. Sangkut pautnya itu aduh nanti di akhirat bahaya. Kalian itu menyakiti para habaib gitu kan. Ya memang ada para habaib yang menerimakan ya, buat apa sih ya, terserah kalian gitu kan. Mau bahas-bahas nasab, saya emang nggak mau ikut campur, saya nggak sakit hati, biasa saja nasab saya dibahas. Ada yang seperti itu, ada juga yang sakit hati. Nah ini kalau jatuhnya kepada orang yang sakit hati, aduh, manistur dia falam yardo bahwa syaiton, astagfirullah. Bahkan hak adami itu, aduh udahlah sahabat guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung channel ini ya sahabat guys, channel baru saya, subscribe. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.